Alhamdulillahil azizil allam, al-aliyil azimil karimis salam, ghafiriz zambi wa qabilit tawbi min jami'il atham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, syahadatan arju bihal fawza bidaris salam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi azharallahu bihil imana wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz zihab. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Saudaraku sidang Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada 7 dosa yang dianggap oleh ulama berdasarkan hadis itu adalah dosa besar. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah kalian semua dari 7 hal yang akan membinasakan kalian. Qalu ya Rasulullah, lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa ma hunna, apa 7 hal itu ya Rasul? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah. Kita tahu saudaraku, dosa menyekutukan Allah tidak mungkin ada pintu taubat, sehingga disebut ini adalah dosa besar. Yang kedua adalah as-sihru, sihir. Orang yang bermain-main dengan sihir itu dosa besar. Yang ketiga adalah wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa dalil yang dibenarkan. Yang keempat adalah wa aklur riba, makan riba. Saudaraku, hari ini, kesempatan ini kita ingin mengungkap tentang riba. Dalam hadis ini, riba itu, orang yang makan riba itu termasuk golongan orang yang melakukan dosa besar. Sampai-sampai saudaraku, di dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Rasulullah melaknat orang yang makan riba, wa mukilahu yang mewakili riba, wa katibahu yang mencatat riba, wa syahidaihi dan yang menyaksikan riba, wa qalahum sawa, dosanya sama saja, sama besarnya. Dalam riwayat yang lain Rasul bersabda, ar-riba isnan wa sab'una baban. Riba itu ada 72 pintu. Adnaha mislu ityanir rajul ummahu, dosa yang paling ringan dari orang yang makan riba itu seperti berzina dengan ibunya, wal iyadzu billah. Saudaraku, bahkan lebih tegas di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin
fa illam taf'alu fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, takutlah, bertakwalah kepada Allah, dan tinggalkan sisa-sisa riba. Riba yang kecil, yang sedikit tinggalin. Kalau kalian beriman, fa illam taf'alu, jika kalian tidak mau meninggalkan riba, fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih, maka kalian berarti mengumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Orang yang masih makan riba walaupun sekecil apapun, itu sama dengan dia mengangkat pedang perang. Dan gak mungkin ada seorang manusia ngangkat perang kepada Allah, gak mungkin, saudara. Ini dianggap dosa besar. Saudara-saudaraku, riba itu kalau kita ngaji fikih ada dua macam. Ada riba bayi atau ribal buyu. Riba karena transaksi jual beli. Contoh yang sangat-sangat sering kita lihat adalah kalau menjelang lebaran, ada orang di pinggir jalan nuker duit. Bahasanya nuker, 100.000 ditukar dengan 90.000 pecahan, 10.000 dan 5.000-an. Ini riba. Dan itu disebut ribal buyu, ribal jual beli. 100.000 harus ditukar 100.000. Kalau ada orang bilang kan ongkos nuker, bukan begitu caranya. Dari awal kita ijarah, nyewa orang berapa ongkosnya harus jelas. Namanya ijarah. Yang kedua, saudaraku, ada namanya riba utang piutang. Riba karena utang. Dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini dhaif, tapi oleh jumhur ulama, oleh kesepakatan ulama dijadikan sebuah kaidah, yaitu kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang kalau ada manfaatnya, ada kelebihannya, maka itu riba yang sebenarnya. Orang utang 1 juta, kembali 1.050.000, maka 50.000-nya adalah riba. Kenapa? Karena akadnya adalah qard. Karena akadnya adalah utang. Kalau utang itu tolong menolong, tidak boleh ada manfaat sedikit pun. Maka dari itu, saudara-saudaraku, saat ini jangan kita menyepelekan. Jangan kita mengatakan bank konvensional dan bank syariah itu sama saja. Jangan ikut-ikutan, saudara. Karena ada bedanya. Di dalam Al-Quran, Allah menceritakan dulu orang Yahudi itu ngomong, innamal bay'u mislur riba. Sesungguhnya jual beli itu mirip dengan riba. Lalu Allah jawab, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Lalu apa bedanya, saudaraku? Kalau datang ke bank konvensional dan bank syariah, sama-sama butuh motor. Ini salah satu dari perbedaan yang banyak. Kita butuh motor, datang ke bank syariah sama ke bank konvensional, ada bedanya. Bedanya apa? Kalau kita ke bank konvensional, kita utang uang untuk beli motor. Kalau ke bank syariah, beli motor, bayarnya utang. Sehingga ini beda. Kalau akadnya utang, maka itu ada tambahannya riba. Tapi kalau beli motor, bayarnya kredit, itu bukan riba. Maka sekali lagi, saudaraku, jangan kita menyamakan. Kalau kita belum bisa, minimal kita diam. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita. Sekali lagi, riba itu dosa besar. Mudah-mudahan apa yang kita terima rezeki dari Allah halal semuanya.
Kalau ada yang haram, mudah-mudahan Allah bersihkan, Allah halalkan, sehingga nanti kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhal ikhwah anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi faqala ta'ala Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wal bala wal fahsya wal riba min baladina hadha khassah wa min buldani muslimina amah ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin ibadallah Inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimus shalah